Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henial Abidah, nomor induk mahasiswa 401190078, kelas Ekonomi Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai ilmu pengetahuan. Nah, jadi langsung saja. Pengetahuan itu merupakan sebuah fakta, kebenaran atau informasi yang kita peroleh dari sebuah pembelajaran maupun pengalaman yang sudah kita lalui sebelumnya. Nah, informasi ini bisa menjadikan sebuah pengetahuan karena ini akan menjadi sebuah dasar atas sesuatu hal. Contohnya, apabila suatu perusahaan itu mengalami permasalahan keras atau yang lainnya, itu pastinya akan diambil sebuah keputusan. Nah, dengan pengetahuan itu pastinya dalam pengambilan keputusan itu akan lebih efektif daripada yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, selanjutnya mengenai ilmu itu sendiri merupakan bentuk dari 3 cabang ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, apabila sesuatu hal itu sudah mencakup dari 3 bagian atau 3 hal ini, maka sudah secara sah dan diakui sebagai ilmu. Maka ilmu pengetahuan itu merupakan sebuah pengetahuan yang dikumpulkan secara terus-menerus hingga sampai bisa menjelaskan tentang suatu fenomena yang berasal dari wahyu, hati maupun semesta, yang nantinya itu bisa diteliti ataupun bisa menjelaskan tentang suatu fenomena tersebut secara kritis, baik dari segi hakikat, landasan dasar maupun asal-usulnya, dan sehingga itu bisa menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang logis. Nah, mengenai proses penemuan ilmu pengetahuan ini ada 5, yaitu yang pertama veracity atau a priori. Ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan secara tidak sengaja. Nah, contohnya ini pada saat itu penemuan teh. Nah, pada saat itu ada seseorang dari Cina yang duduk di sebuah pohon besar. Nah, ketika dia merasa haus, maka dia akan merebus air. Nah, tanpa disengaja itu terjatuhlah beberapa helai daun dari atas pohon besar tersebut. Nah, ketika dia akan mengambil daun itu, maka justru malah daun itu sudah bercampur dengan airnya. Nah, dikarenakan dia merasa haus, maka dia tetap meminum air tersebut. Nah, sejak saat itulah teh itu mulai beredar di Cina. Proses yang kedua itu ada trial and error. Ini merupakan sebuah proses penemuan secara coba-coba. Ini baik menggunakan teori maupun tidak. Proses yang ketiga yaitu ada otoritas. Nah, otoritas ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang sudah kita terima dari banyak pengetahuan, baik dari segi agama, budaya maupun pemerintahan, yang itu sudah dijamin oleh pihak yang berwenang. Dari otoritas ini ada 3 jenis, yaitu otoritas agama, otoritas politik, dan juga otoritas budaya. Nah, proses yang keempat itu ada riset ataupun penelitian. Ini merupakan sebuah bentuk proses yang penelitian yang secara sistematis yang nantinya itu menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan yang lebih luas dan juga lebih sempurna. Yang kelima yaitu ada intuisi. Nah, intuisi ini merupakan proses penemuan secara tiba-tiba atau tanpa kita sadari. Misalnya ini sebuah kunci ya. Nah, misalnya kita itu lupa menaruh, ketika akan pergi ke sekolah kita itu lupa menaruh kunci itu. Nah, pada suatu kegiatan lain, misalnya sedang sholat, sedang makan, ataupun sedang aktivitas yang lainnya, itu secara tiba-tiba kita teringat, oh bahwasanya kuncinya itu berada di dalam saku, di atas meja, atau di dalam laci, atau di tempat yang lainnya. Jadi ini merupakan proses penemuan yang secara tiba-tiba atau tanpa kita sadari. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu yang tanpa menggunakan intelektualitas ataupun rasional. Selanjutnya mengenai konsep-konsep perkembangan ilmu pengetahuan, ini menurut George Smalley itu membaginya menjadi 3, yaitu animisme, ilmu empiris, dan juga teoretik. Nah, sedangkan Amsal Bahtiar itu membaginya menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu pada masa periode Yunani kuno, yakni berlangsung pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga sekitar 6 Masehi. Pada masa ini itu mereka lebih suka meneliti atau menyelidiki sesuatu hal itu secara kritis, dan menolak sesuatu hal itu tanpa diteliti terlebih dahulu. Yang periode yang kedua yaitu periode Islam. Nah, gairah intelektualitas pada periode Islam ini berkembang pada ketika Eropa dan Italia itu mengalami titik kegelapan. Nah, menurut Harun Nasution itu mengemukakan perkembangan
ilmu Islam klasik itu pada abad 650 hingga 1250 Masehi. Nah, ini itu muncul dari tingginya ilmu kedudukan ilmu pengetahuan itu sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, periode yang ketiga yaitu pada masa Renaissance dan modern. Ini para sejarawan itu menyebutnya periode ini itu sebagai kebangkitan intelektualitas gitu ya. Nah, ini khususnya berlangsung pada Eropa dan lebih khusus itu di Italia pada abad ke-15 dan ke-16. Ciri dari periode ini merupakan adanya sifat individualisme, sekularisme, kemudian juga empirisme, ada juga rasionalisme. Dan yang periode terakhir itu adalah periode kontemporer. Ini berlangsung pada abad 20 Masehi dan ini masih berlangsung hingga saat ini. Nah, ilmu fisika pada zaman ini itu memiliki kedudukan yang paling tinggi dan ditandai juga pada periode ini ditandai juga dengan kemajuan teknologi dan juga spesialisasi ilmu-ilmu yang lebih tajam dan mendalam. Nah, selanjutnya ini kita belajar mengenai penalaran ilmiah. Nah, penalaran ini merupakan suatu bentuk berpikir yang bertolak belakang dari pengamatan indera yang nantinya itu menghasilkan sebuah konsep dan pengertian. Jadi penalaran ini merupakan sebuah proses berpikir yang tanpa kita bisa amati oleh indera kita, tapi kita bisa menghasilkan sebuah pengertian begitu. Nah, sedangkan teori ilmiah ini merupakan sebuah himpunan pengertian yang berkaitan dengan batasan serta proporsi yang ini menunjukkan tentang pandangan sistematis terhadap gejala-gejala yang ini nantinya akan dihubungkan di antara variabel-variabel gejala tersebut. Nah, dengan tujuannya itu bisa menghasilkan atau menjelaskan sesuatu hal yang dari gejala-gejala tersebut. Jadi, penalaran ilmiah ini merupakan suatu penalaran atau berpikir yang menghubungkan antara bukti, fakta, dan juga petunjuk yang nantinya itu menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, ini baik dari bisa juga sesuatu yang belum kita ketahui. Kemudian penalaran logis dan analitis ini bisa digunakan untuk membentuk atau mengevaluasi sesuatu pernyataan yang nantinya itu bisa diketahui itu valid, maksudnya benar atau salah, sehingga itu nanti bisa diakui dan juga bisa dianut kebenarannya gitu. Nah, kemudian ini penelitian analitis sendiri itu merupakan suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan secara menyeluruh yang nantinya itu bisa menghasilkan sebuah penyelesaian dengan tujuan yang tepat. Selanjutnya ini mengenai jenis-jenis penalaran. Jadi jenis penalaran ini ada 8. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu dalam penalaran atau silogisme itu ada yang namanya premis. Nah, premis itu merupakan sebuah pernyataan yang nantinya akan dihasilkan, yang nantinya akan ditarik kesimpulan. Nah, premis sendiri itu ada 2 macam, yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor ini berperan sebagai predikat atau pernyataan umum, dan premis minor ini merupakan berperan sebagai subjek yang nantinya dari kedua premis ini akan ditarik sebuah kesimpulan atau kita sebut sebagai konklusi. Nah, selanjutnya mengenai jenis, ini ada 8. Jenis yang pertama yaitu deduktif. Nah, deduktif ini merupakan penalaran yang menurunkan tentang suatu kesimpulan atau bisa disebut sebagai penalaran yang dari bentuk umum ke khusus. Contohnya, premis mayornya semua mahasiswa adalah manusia. Premis minornya Henny adalah seorang mahasiswa. Jadi kesimpulannya Henny adalah manusia. Nah, jenis yang kedua ini ada jenis induktif. Jenis induktif ini berkebalikan dari deduktif, atau dengan kata lain dari bentuk yang khusus menjadi bentuk yang umum. Contohnya, harimau berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan, ikan paus berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan, kucing berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Jadi kesimpulannya semua hewan yang berdaun telinga maka berkembang biak dengan melahirkan. Jenis yang ketiga yaitu ada alternatif. Nah, alternatif ini merupakan nantinya itu terjadi sebuah pilihan. Apabila premis mayornya itu diakui, maka premis minornya akan menjadi kesimpulan dan sebaliknya. Contohnya, sapi makan rumput atau jerami. Premis minornya sapi makan rumput. Jadi kesimpulannya sapi tidak makan jerami. Jenis yang keempat ini ada hipotetik. Nah, hipotetik ini semacam penalaran deduktif. Nah, dalam silogisme ini bisa memungkinkan sesuatu hal itu terjadi atau bahkan tidak ada.
Dalam hipotetik ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu hipotetik yang premis minornya itu mengakui attendance. Contohnya, apabila hujan, saya naik becak. Nah, sekarang hujan, maka saya naik becak. Hipotetik yang kedua yaitu hipotetik silogisme hipotetik yang premis minornya itu mengakui konsekuensi. Contohnya, bila hujan, bumi akan basah. Nah, sekarang bumi telah basah, maka hujan telah turun. Kemudian yang ketiga itu ada silogisme hipotetik yang premis minornya itu mengingkari attendance. Contohnya, apabila politik pemerintahan Indonesia dilakukan dengan paksa, maka akan timbul kegelisahan. Nah, apabila pemerintahan Indonesia tidak dilakukan dengan paksa, maka kegelisahan tidak akan timbul. Selanjutnya yang jenis keempat ini ada silogisme hipotetik yang premis minornya itu mengingkari konsekuensi. Contohnya, mahasiswa akan turun ke jalan, maka para penguasa akan gelisah. Apabila para penguasa tidak gelisah, maka mahasiswa tidak turun ke jalan. Selanjutnya jenis kelima yaitu ada kategoris. Nah, kategoris ini merupakan silogisme yang itu sudah sudah berkelompok atau sudah hampir sejenis gitu. Contohnya, premis mayornya Hammer itu memabukkan. Premis minornya semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Jadi kesimpulannya Hammer hukumnya adalah haram. Kemudian jenis yang keenam ini ada disjungtif. Nah, jenis disjungtif ini keputusan yang premis mayornya itu merupakan keputusan disjungtif. Nah, premis minornya itu nanti bisa mengakui ataupun mengingkari dari premis mayornya. Contohnya, IAIN Ponorogo akan melakukan daring atau luring. Premis minornya itu IAIN Ponorogo akan melakukan daring. Nah, maka kesimpulannya melakukan luring. Nah, kemudian jenis yang ketujuh ini ada entimen. Nah, entimen ini menghilangkan salah satunya karena sudah diketahui. Contohnya, semua orang memiliki hak berpendapat. Nah, kemudian jenis yang terakhir ini ada analogi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi ini merupakan dari persamaan dari dua buah pernyataan. Contohnya, seorang atlet bekerja keras untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan otot yang six-pack. Nah, tentara itu memerlukan fisik yang kuat untuk bisa melindungi masyarakat. Jadi untuk bisa menjadi seorang atlet dan juga tentara itu harus memiliki otot atau fisik dan mental yang kuat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.